بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan, disebutkan di halaman 70. Pada masalah yang di bawah itu sudah kita baca pada pertemuan sebelumnya. Demikian juga halaman 71 ya. Sudah kita baca berkaitan dengan hukum mencicipi makanan, mengunyahkan makanan itu tidak membatalkan puasa. Kemudian juga disebutkan di halaman 71 bagian bawah yaitu hukum menelan dahak. Dahak itu telan juga tidak membatalkan. Nah, sekarang kita masuk di halaman 72. Qala Syekh Muhammad ibn Hizam, berkata Syekh Muhammad ibn Hizam, mas'alatun man tamadmada wastanshaqa faghalabahu alma fadakhala alaihi. Siapa yang kumur-kumur lalu istinsyak ya, istinsyak tahu kan istinsyak, masukkan air ke hidung lalu dikalahkan oleh air. Maksud dikalahkan oleh air itu air tersebut terdorong masuklah ke bagian dalam perut misalkan, fadakhala alaihi. Nah, apa hukumnya? Misalnya antum kumur-kumur ketelan, antum istinsyak tersedot ke dalam, apa hukumnya? Di bulan Ramadan sedang berpuasa, antum kumur-kumur ketelan, apa hukumnya? Zaba Ahmad wa Ishaq wa Abu Thawr ila annahu la yabatul as-sawmu. Imam Ahmad, Ishaq bin Rahawai, Abu Thawr, mereka berpendapat puasa tidak batal. Wa huwa qaulul Hasan al-Basri wa tarjih Ibni Hazmin. Ini adalah pendapat Al-Hasan al-Basri dan juga tarjihnya Ibnu Hazm. Mereka mengatakan tidak batal. Kenapa tidak batal? Karena tidak sengaja. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Rabb kami, janganlah engkau hukum kami kalau kami lupa atau kami lalai. Walaisa 'alaikum junahun fima akhta'tum bih walakin ma ta'ammadat qulubukum wa kana Allahu ghafurur rahim. Tidak ada dosa bagi kalian apabila kalian melakukan perbuatan yang tanpa disengaja. Akhta'tum, akhta'a itu ghairu amadin, tanpa disengaja. Akan tetapi dosa itu adalah sesuatu yang disengaja oleh hati kalian. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Jelasnya dua ayat ini tadi. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. Wahai Rabb kami, jangan engkau hukum kami tatkala kami lupa atau sengaja lalai melakukan kesalahan tanpa disengaja. Wa hadza huwa dhahiru tarjihil Bukhari wa rajjahu al-Imam Ibnu Utsaimin wa huwa ar-rajih. Ini adalah zahir tarjihnya al-Imam Al-Bukhari, Syekh Ibnu Utsaimin, dan juga ini pendapat yang rajih. Untuk al-Imam Al-Bukhari bisa mengetahui tarjihnya, untuk bisa tahu di Sahih Bukhari, di babnya Imam Bukhari. Karena kata para ulama, fiqhul Bukhari itu fi tarjamati, fikihnya Imam Bukhari itu dari bab-bab yang ada dalam Sahih Bukhari. Itu antum pengen tahu tarjihnya al-Imam Al-Bukhari. Wa zahaba Malik wa Abu Hanifah ila butlani shaumihi mutlaqan. Adapun Abu Malik, Abu Hanifah mengatakan batal puasa walaupun tidak sengaja tadi. Misalnya dokter fikih antum kumur-kumur ketelan, menurut Malik, Abu Hanifah batal.
Li hadithi Laqit ibn Sabir anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala wa baligh fil istinsyaq illa an takuna sha'iman. Berdasarkan hadis Rasul, bersungguh-sungguhlah kalian beristinsyak kecuali dalam kondisi puasa. Berarti apa? Saat puasa dilarang untuk mubalaghah fil istinsyak. Siapa yang melakukan mubalaghah pada saat istinsyak di bulan Ramadan, maka melanggar, gitu loh. Wala hujjata lahum fi hadzal hadits. Namun kata Syekh Ibnu Hizam, tidak ada hujjah bagi mereka dalam hadis ini tadi. Fa inna ghayata ma fi hadzal hadits huwa anna as-shaim laisa ma'muran bil mubalaghah. Dikarenakan puncak apa yang ada dalam hadis ini, bahwasanya orang berpuasa tersebut tidak puncak pada hadis ini bahwasanya orang berpuasa dia tidak diperintahkan untuk melakukan mubalaghah dalam istinsyak. Itu saja. Bukan tidak boleh istinsyak, cuman tidak boleh mubalaghah. Walaysa fihi annahu idza balagha fadakhala halqahu syai'un min ghairi qasdi annahu yuftir. Juga tidak ada dalam hadis ini keterangan atau faedah yang menyatakan bahwasanya kalau dia melakukan mubalaghah dalam istinsyak lalu masuk sesuatu di kerongkongannya dengan tanpa keinginan dari dia, tanpa kesengajaan, bahwasanya hal tersebut adalah batal. Tidak ada faedah seperti itu dalam hadis ini. Lakin yang bagi Allah yubaligh, akan tetapi yang selayaknya bagi orang yang puasa jangan melakukan mubalaghah. Likaunil mubalaghah madhinnatun lidukhuli syai'in ila jawfihi. Karena mubalaghah itu nyedotnya itu sampai ke batang hidung itu. Itu bisa menyebabkan masuknya sesuatu ke rongga badan. Jelas ya? Ini yang dikuatkan oleh Syekh. Intinya apa? Seseorang boleh kumur-kumur, boleh. Kalau seandainya ketelan, pendapat yang dikuatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Muhammad Ibnu Hizam, yaitu pendapat Imam Ahmad dan Ishaq bin Rahawai, puasanya tidak batal. Ketelan air tidak batal. Disengaja batal. Jelas ya? Wadhihun jiddan. Kemudian masalah isti'malul ibr allati fil warid wal 'adal, menggunakan impus, jarum impus atau impus yang ada di urat atau di otot ya. Impus itu kan dok ya, ditusukkan di urat ya, supaya jalan dia teh, bukan pembuluh darah itu ya, bukan sembarang tusuk dia teh ya. Harus ada urat yang tempat jalannya darah ya. Nah itu ilmu ya. Nggak mesti kuliah kedokteran ya. Anak-anak kadang sungkan kalau ada orang tuh menganggap ilmu tuh susah sekali didapatkan. Tidak mesti, bisa bertanya. Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau banyak ilmu. Ketika ditanya apa? Bilisanin saul wa qalbin aqul, hati yang mau berpikir dan lisan yang mau bertanya. Sekolah itu tidak mesti, ilmu itu tidak mesti sekolah ya enggak? Berpikir, antum lihat orang-orang barat zaman dulu banyak mikir ya, muncul ilmu penemuan-penemuan ya. Kita kadang udah sekolah malas mikir, nah, malas mencerna, malas bertanya, itu tidak akan dapat ilmu ya. Tahu Demrio tadi apa? Jarum suntik ditusukkan ke apa? Kemana? Ditusukkan ke apa? Ke urat ya, ke urat. Nah, itu penting ilmu seperti itu. Kita harus kuliah kedokteran baru tahu ya enggak? Nah, kalau antum sakit ternyata perawatnya salah tusuk, antum bisa ngeriti ya enggak? Mbak, aku ini tidak sekolah mbak. Nah, oh ibu, aku ini tidak sekolah, cuma tamat SMA, tapi tahu kalau jarum impus tusukkan sini, inilah kamu dulu tidak bolos, tidak masuk kuliah. Ah itu kan ya tidak,
alladzi yadhhar annaha mufattiratun, yang nampak bahwasannya impuls tersebut itu membatalkan. Masya Allah, ini faedah baru ya Syekh bin Hizam ini, faedah baru, beda dengan yang buku-buku sebelumnya ya. Buku sebelumnya yang kita kaji banyaknya rincian ya. Nah, ini kan kontemporer masalah ini sebenarnya. Sawaun kanat litagdziyah am lam takun, baik impulsnya asupan, tagdziyah itu asupan atau bukan asupan. Apa alasannya? Nanti kita tanya sama dokter Vicky ini ya. Innaha li'anna hadhil ibr allati fiha ma yusamma bil madad al hayawi tahtawi 'alal ma ya. Wa tilka aidan al ukhra muhtawiyatun ala mawadin yantafi'u biha al jismu. Alasannya dikarenakan impuls yang padanya impuls tadi di dalamnya ada sesuatu yang dikenal dengan istilah al madad al hayawi. Apa dok kira-kira terjemahannya itu? Tahtawi alal ma, yang kandungannya berupa air ya. Coba dong, lu dibuka di kamus antum apa, cari apa, kamus kontemporer atau dibuka di Google atau apa istilah al-madad al-hayawi ini. Bahasa Inggrisnya apa kira-kira? Kalau tahu bahasa Inggrisnya kan kalau tahu bahasa Inggrisnya kan biasanya kan tergambar apa istilahnya. Dia klik di Google Kak Didi. Klik di bahasa Arab biasanya muncul Inggrisnya. Jangan dicari di kamus, tidak ketemu di kamus. Biasanya agak muncul istilah Inggris itu. Atau definisi-definisi Oh, antibiotik. Al-madad al-hayawi. No. Ya kan? Dikarenakan pada impuls itu, ya. Ya maksudnya itu enggak mencakup impuls ya sih sebenarnya jarum suntik juga ini kan, insulin kan, ya. Obat impulsan atau iber itu sebenarnya jarum itu nah. Untuk kalau nusuk kan, enggak kan jarum bayang ditusukkan. Perlu gawe nusuk jarum. Ada dua macam. Kalau udah impuls, ya suntikan itu tadi. Ya, nah, pada impuls atau suntikan itu, ya, itu kan ada antibiotik. Ya. Terkandung padanya juga air. Ya. Watil ka'idon al-ukhra, dan juga terkandung pada yang lainnya juga muhtawiyah. Muhtawiyah itu artinya cakupannya, kandungannya. Ala mawadin yantafi'u bihal jismu, mengandung bahan-bahan mawad itu, anggaplah bahan-bahannya ya, yang bermanfaat bagi jasad ya. Rata-rata impuls itu ya masuk akal sih sebenarnya yang secara zahir seperti ini, karena impuls itu bukan vaksin. Rata-rata yang kalau impuls dia kan untuk wong lemas, ya enggak? Pengganti zat makanan ya, gitu ya. Rata-rata seperti itu. Fatujtanab, maka perlu dijauhi. Sawaun kanat an tariqil warid, baik melalui jalan urat, ya, urat nadi. Warid itu min hablil warid, ada ya? Hablil warid, urat nadi. Au an tariqil adol, atau adol itu otot, ya, kalau terjemahannya. Wa man kana maridon, siapa yang sakit, faqad abahallahu lahul fitru,
maka Allah SWT bolehkan dia batalkan puasa. Ya, umum semua suntikan dia. Ya, jadi mencakup impus, mencakup suntikan. Memang karena istilah iber itu sebenarnya jarumnya itu, iber itu. Nah, iber itu jaruman sebenarnya. Makna kalau dilihat di kamus itu artinya jarum itu. Itu aliber. Sehingga mencakup impus ataupun suntikan yang disuntikan obat ya, karena suntikan itu ya kadang antibiotik kan, ya enggak? Nah, di sini juga bisa kita simpulkan kalau ada orang sakit disuntik dengan antibiotik ya batal. Nah, gimana kalau disuntik dengan vaksin? Nah, itu kan balik rincian-rincian kemarin itu. Vaksin bukan sesuatu yang mughadhiyah, katanya seperti itu kan, bukan mughadhiyah, bukan yang asupan. Tapi kalau kita balik-balikkan ke sini, kenapa? Itu kan ada cairan, bukan angin yang disuntikkan itu tadi, ya enggak? Vaksinnya itu kan itu cairan juga kan, cairan juga. Nah sekarang, ya merinci. Ini kan pendapat barunya Syekh Muhammad bin Hizam. Di sini beliau sebutkan al-ibr al-mughadhiyah. Faqad abahu lahu al-fitrah. Allah bolehkan bagi dia berbuka, tidak puasa. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Nah, intinya di sini beliau mengatakan entah suntikan, entah apa namanya, impus, itu membatalkan. Kalau kita perhatikan ada dua alasan beliau menyebutkan. Yang pertama, yang dimasukkan itu adalah al-mawad al-mughadhiyah lil-jism, kandungan nutrisi untuk badan, seperti impus. Ada juga seperti suntikan, bukan nutrisi untuk badan, tapi antibiotik. Namun antibiotik ini mengandung cairan, sehingga ketika disuntikan berarti kan ada sesuatu yang dimasukkan di badan. Nah, seperti itu tadi. Ini pendapat baru beliau. Ya. Padahal antibiotik itu kan bukan nutrisi kan, bukan. Namun beliau tetap mengatakan batal. Kenapa? Karena dicampur dengan alma tadi, cairan. Nah, bisa disimpulkan juga di sini kalau ketika ditanya bagaimana dengan vaksin, ya, wallahu alam, kalau zahir dari kalam beliau ini, beliau juga bisa ngarah ke situ. Karena vaksin juga nggak jauh beda dengan antibiotik, manfaatnya kan seperti itu. Namun kalau mungkin dengan masyayikh yang lain pasti beda pendapatnya dengan menyatakan rincian. Kalau yang dengan mengatakan rincian, kalau dia yang asupan nutrisi batal, kalau bukan asupan tidak batal. Berarti kalau sakit antum suntik dengan antibiotik tidak masalah. Jelas. Disuntik dengan vaksin tidak masalah menurut pendapat sebagian para ulama. Namun beliau lebih condong ke pendapat baru beliau, yaitu alladzi yadhhar annaha muftiratun. Suntikan tadi, baik impus ataupun suntikan jarum suntik, itu membatalkan puasa. Al-ibr al-mughadhiyah law annahu adkhala syai'an yasiran minha laqulna innaha tuftiru. Sedangkan impus yang sifatnya nutrisi, kalau seandainya dia memasukkan sesuatu yang sedikit, ya, tetap kita akan mengatakan itu batal. Fakadzalika hadzal ladzi muhtawiyatun 'alal ma'. Demikian juga ini sesuatu yang terkandung pada air tadi, pada cairan tadi. Wa kadzalikal muhtawiyah 'alal mawad al muqawwiyah lil jism. Demikian juga yang terkandung pada
zat-zat yang bisa menguatkan badan. Hiya fi hukmil ghidha, itu dihukumi seperti hukum al-ghidha. Ghidha itu asupan. Wa hiya fi ma'na al-ghidha walau kana syai'an yasiran, sehingga dia semakna dengan ghidha, asupan, meskipun sesuatu yang sedikit. Bal qad yakunu anfa' minal ghadha, bahkan terkadang lebih bermanfaat dibandingkan asupan makanan. Wa man kana maridhan faqad abahallahu lahul fitr, barang siapa yang sakit, Allah bolehkan untuk dia untuk berbuka, tidak puasa. Di sini juga ada adab yang disebutkan oleh beliau, simple ya. Ngapain kita mau pening-pening? Bahas sebenarnya benar kata beliau, wa man kana maridhan faqad abahallahu lahul fitr. Ngapain kita pening? Bahas ini infus nutrisi itu bukan, lawang sakit dok, kepala impus-impus tentu, iya, berarti sakit. Allah bolehkan untuk tidak berpuasa. Nah ini anak pribadi lebih terbuka dengan pendapat yang seperti ini. Nah antum nak nanya dulu, Ustad, ibu anak sakit Ustad, diimpus, batal tak puasanya? Pening jawabkan rincian daripada pening-pening. Makan, kasih makan. Kau sakit. Amolah impus-impusan. Lumrahnya dok ya. Kalau lah impus-impusan tuh lemes. Nah, makanya jadi ustaz tuh harus cerdas yuk. Tidak usah nak. Itu ustaz terlalu kolot. Dirinci akhi, disebutkan Syekh Ibnu Utsaimin begini, Syekh Shalih Fauzan begini, gini. Yang roje mana? Yang roje ini. Sakit kok. Jawabnya simple. Ibu antum sakit? Banyak kasih makan, diimpus ya, terus kasih lagi banyak suruh minum, terusin sakit. Syariat membolehkan, antum merinci, antum takalluf. Terus disuntik. Nah, apa dia suntik? Demam mana? Suntik antibiotik itu berarti enggak beres uangnya. Sakit. Antum masih nak dirinci. Itu yang disuntikan antibiotik atau bukan? Sakit kok. Ya enggak? Parah. Nah, tinggal permasalahannya. Cak mana vaksin? Nah, vaksin itu sebenarnya bukan pada orang sakit. Nah, berarti masalah kontemporer lagi. Ya enggak? Nah, masalah kontemporer bisa kita tanya dengan para ulama, ya. Atau mungkin antum yakini, mana pendapat yang antum yakin. Ya enggak? Kalau seandainya antum menganggap vaksin ini membatalkan berdasarkan keterangan ini karena ada cairan yang dimasukkan kan simple, antum vaksin, ngapa nak di bulan Ramadan? Penting Ustaz, cuman bisanya Ramadan inilah. Dan itu lil hajah. Ya sudah namanya lil hajah. Orang baik, sebagian para ulama kan mengatakan boleh membatalkan puasa dalam rangka menyelamatkan orang yang tenggelam. Ya kan pembahasan kita dulu kan? Atau kita mendonorkan, menurut yang mengatakan bekam batal, donor darah itu kan batal juga. Tapi lil hajah. Kan boleh. Seperti itu. Simple sebenarnya. Makanya kalau ngambil simple itu lebih gampang. Islam itu datang dengan membawa kemudahan. Kalau susah, nah berarti kita sendiri yang kurang memahami. Nah, ilmu-ilmu seperti ini penting ya, dalam kehidupan sehari-hari. Jelas serius? Ya, kalau ibu sakit, suruh makan, simple. Tidak usah nak dirinci, dijenguk dulu. Bu, tanya dokter, itu kandungannya ditagziah atau cuman sekedar obat? Nah, kata dokter asupan, ya sudah berarti batal bu. Kalau bukan, maka tidak batal. Oh ibu antumlah sakit, yuk makan pisang, yuk makan apa supaya nutrisinya antum merinci fikih, itu kurang tepat. Ini lebih tepat, insya Allah ya. Ini juga kalau dia lah suntik-suntikan dengan antibiotik, biasanya demamnya lah agak parah dok. Iya enggak? Dokter itu ngambil tindakan suntik, biasanya memanglah parah. Iya enggak? Amun cak agak meriang-meriang dikit, ya kan? Paling dokter ngomong di bulan puasa, ibu bisa istirahat saja. Atau udah nggak apa-apa, ini minum pil aja, kasih vitamin, istirahat, batalin puasa. Menurut Ana sih ya, walaupun Ana bukan dokter, kayaknya kalau orang datang bulan Ramadan ke rumah sakit, pasti dokter memberikan tindakan batalkan puasa. Ya enggak, dok?
Gak tahu kalau antum masih komitmen, Pak, ini bulan puasa Ramadan diguyuri dulu. Insya Allah seluruh dokter itu. Ngapa? Kalau datang ke rumah sakit berarti memang butuh penanganan. Itu apalagi dia masuk IGD. Nah, jelas seperti itu ya. Kemudian masalah berikutnya, ma hukmu qatratil anfi wa qatratil aini lis-shaim. Apa hukum tetesan telinga dan tetesan mata bagi orang yang berpuasa? Antum bulan puasa netesi tetesan mata. Sudah antum tetes agak terasa pahit di lidah. Tidak? Nah, apa hukumnya? Amma qatratul anfi fa amruha wadihun 'indan nas. Fa innaha tasilu ilal halqi wa tubla. Adapun tetesan apa anpun artinya? Hidung. Tetesan hidung. Tetesan itu ada berapa yuk? Yang barang-barang bisa diteteskan? Tetesan hidung. Apa namanya tetesan hidung? Ada tetesan hidung, ada tetesan mata. Tetesan telinga ada enggak? Yakin antum? Kalau salah pusap, kalau udah kata ada. Nah, ada tetesan telinga. Kamu cari di apotek itu. Mbak, ada tetesan telinga. Nanti dikasihnya. Ada tetesan telinga. Nah, tetesan hidung. Udah tahu, hidung belum pernah beli anak. Ada dong ya? Ada juga. Hidung ya? Diteteskan ya? Untuk obat apa itu? Oh itu. Yang anak tahunya yang sedotan inhaler itu beda lagi ya. Ada yang tetesannya. Nah. Antum mampet hidungnya yuk. Antum teteskan itu tadi. Nah kalau di sini disebutkan di sini perkara yang sudah wadih di kalangan umat manusia itu kalau diteteskan ke hidung bisa nyampai ke halak itu kerongkongan. Bisa tertelan. Fa idza wasalat ilal halqi nazalat ila jawfihi. Kalau masuk ke kerongkongan bisa turun ke rongga dalam. Itu tetesan hidung. Qatratul anfi wusuluha aglabi ya. A'ni ilal halqi. Tetesan hidung sampainya dia tadi aglabi itu lebih mendominannya itu. Yang aku maksudkan adalah sampai ke hidung. Wasumma ilal jauf, kemudian ke rongga dalam. Aglabi, lihat bahasanya Syekh Ibnu Hizam aglabi. Bisa jadi tapi tetesan itu tidak nyampai ke rongga, cuma sampai ke batang. Fajibu tarkuha. Maka wajib ditinggalkan. Sebagai faedah ya ikhwan dalam bab fikih ini, sebagian orang menyatakan ilmu fikih itu ilmu yang zonniyat. Ya, zonniyat dibangun atas zon. Allah alam yang seperti ini kurang tepat ya. Sehingga mereka mengatakan masalah furu' fikih ini itu masalah yang bukan masalah yang wadih jali. Yang wadih jali itu seperti akidah gitu loh, tauhid itu jelas. Masalah fikih ini masalah yang zonniyat. Sehingga mereka mengatakan masalah fikih ini bukan masalah yang qat'i, tapi masalah yang zonnul aglab, dugaan terkuat. Nah, pernyataannya seperti ini kurang tepat ya kawan, ya kurang tepat. Namun kalau mau dikatakan fikih ada yang qat'i. Qat'i. Apa makna qat'i itu? Udah jelas. Apa bentuk jelasnya?
ada jelas yang sudah disepakati oleh para ulama. Siapa yang keluar dari ittifaq ini tadi, itu dianggap qaulun syadz. Itu kemarin kitab yang kita pelajari, Al-Kawakib An-Nayyirat, ya, yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali. Sesuatu yang sudah disepakati oleh para ulama, a'imah al-arba'ah atau ulama-ulama as-salaf, ketika ada muncul mutaakhir, yang dikritik kemarin siapa? Ibnu Hazm kan? Nah, dengan membawa pendapat baru, ini dianggap sesuatu yang keluar dari jalan salaf. Jadi ada yang sudah qat'i, seperti kewajiban sholat itu maghrib 3, isya 4, itu yang qat'i semua, jelas, wadih, dalilnya jelas. Nah yang kedua, mereka katakan dhanni. Nah kalau mau dikatakan dhanni, itu juga tidak bisa kita patok dhann, berkaitan dengan masalah-masalah yang terjadi khilaf. Kenapa? Para ulama yang merojihkan suatu pendapat, pasti dia akan mengatakan ini yang yakin berdasarkan dalil yang ada, sehingga dia menganggap ini adalah qat'i, bukan dhanni. Difahami? Karena pandangan manusia itu bertingkat-tingkat. Mungkin dari sisi lain kita menganggap ini pendapat yang samar, iltibas, karena dalil-dalil masih kuat. Tapi menurut ulama yang lain, dia akan menganggap ini adalah perkara yang qat'i, dalilnya wadih, hukumnya haram, jelas. Difahami? Ana ambil contoh misalkan masalah at-taswir. Nih, video, foto kamera, ya. Ada salah seorang, makanya ana luruskan juga ya, jangan nyalain Yaman terus. Yaman ini kayaknya dikit-dikit mengharamkan video. Enggak. Ana beli buku barusan di Al-Wadi, hukum gambar. Kayaknya penulisnya di Madinah, karena dia nyebutkan jazakallahu khairan Syekhuna Fadil Ubaid Al-Jabiri. Itu di Madinah, perempuan, tebalnya segini, tebal, lumayan tebal ya, Mutamimah ini nggak haramnya gambar. Nah kalau diperhatikan dalil-dalil yang dia bawakan, orang yang seperti ini pasti akan mengatakan apa? Qat'i, gambar itu sesuatu yang wadih, hukumnya haram. Difahami? Nah, mungkin bagi yang lain dia akan memandang, oh video dan yang lain itu masalah yang dhanni, gitu loh. Difahami? Nah, di sini masing-masing punya persepsi, pandangan, sudut pandang yang lain. Jadi tidak bisa kita katakan dalam bab fikih itu semuanya dhanniyat, ya, dibangun di atas dhann, tapi dia ada yang qat'i. Di sini disebutkan oleh Syekh, tetesan hidung tadi sampainya ke rongga, ke kerongkongan, itu aglabi, ghalibnya, dominannya, kemudian ilal jauf. Nah karena dominannya seperti itu, fayajibu tarkuha, maka wajib ditinggalkan. Wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa baligh fil istinsyaq illa an takuna sha'iman. Sungguh-sungguhlah kalian beristinsyak kecuali dalam kondisi berpuasa. Akhrajahu Abu Daud wa ghairuhu an Laqit ibn Sabirah. Nah dari sini bisa diambil faedah dalam hadis ini, ikhwan. Kalau ditanya mana dalil bahwasannya tidak boleh menggunakan tetes hidung, ya enggak Wandi? Mana dalilnya? Antum bisa berdalil dengan hadis ini. Sungguh-sungguhlah dengan ketika beristinsyak kecuali kalau dalam kondisi puasa. Kalau dalam kondisi puasa jangan mubalagho. Apa makna mubalagho? Nyedot airnya itu sampai ke rongga bagian atas hidung. Kenapa tidak boleh? Karena ada kekhawatiran nanti masuk ke bagian al-halaq, kemudian ilal jauf. Nah apalagi tetesan yang memang sengaja diteteskan untuk ke bagian atas hidung ini tadi, bagian dalam, maka sudah pasti tentu bisa dilakukan pengkiasan dengan yang seperti ini. Jelas?
Nyambung tuh. Ya. Wa ma'nahu, dan maknanya. Makanya kata sebagian orang tuh ya, kalau mau melatih cerdas, yang pertama belajar nahu. Nahu itu bikin cerdas loh. Kalau ilmu sainsnya itu matematika, kata matematika itu bikin cerdas. Ya. Karena mikir. Nahu itu para ulama zaman dahulu menyebutkan belajar nahu itu bikin cerdas. Itu yang disebutkan oleh mereka para ulama. Jadi kalau antum nak pengen cerdas, latih antum belajar nahu. Selain dengan hafal itu juga bikin cerdas. Hafal Al-Quran. Nah, belajar nahu itu bikin cerdas. Nah, dari sisi mana Rio bikin cerdas belajar nahu? Ya? Kok bisa belajar nahu bikin cerdas? Para ulama salaf menyebutkan belajar bahasa Arab, nahu itu bikin cerdas. Kira-kira dari sisi mana lah? Dari sisi ilmiah, sainsnya. Orang bilang belajar matematika juga bikin cerdas. Makanya anak IPA katanya lebih cerdas dibanding anak IPS. Jelas? Nah, dari sisi, karena belajar nahu itu menggerakkan otak. Itu namanya olahraga otak. Nah, otak ini kalau antum biasa untuk berpikir, bekerja, sama seperti badan ini, dia akan terlatih. Makanya orang yang rajin menghafal, rajin belajar ilmu syar'i, dia akan dibikin cerdas. Ya, dibikin cerdas. Jadi kalau antum pengen cerdas, rajin-rajin belajar. Males belajar, antum akan bodoh. Jadi kecerdasan itu tadi, ada yang datangnya secara tabiat. Tabiat itu bawaan lahir. Keluar dari perut ibu, itu memang otak diberikan Allah SWT, otak yang lebih cerdas. Nah, ada yang standar biasa, normal, tapi dia latih terus. Nah, ketika dia latih, itu akan menjadi cerdas. Difahami Rio? Ya, Wandi. Nah, latihan untuk supaya cerdas, latih berpikir. Gimana Ustadz cara melatih berpikir? Nah, itulah tuh cara melatih berpikir. Kayaknya perlu belajar melatih berpikir. Contoh melatih berpikir teh, caranya macam-macam. Antum melatih dari sisi pelajaran. Ya. Kenapa sih dibaca seperti ini? Itu kalau antum dalam belajar ini tadi. Dipikirkan. Nida. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. An Abi Hurairah. Malas antum pikir, apa dibaca Hurairah tadi? Antum baca, antum pikirkan. Kenapa an Abi Hurairah? Kama fi hadithi Abi Hurairah. Sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah. Kama fi hadithi Abi Hurairah. Hati berpikir. Nah, paling sungkan kalau lihat santri itu malas mikir. Aduh nian kadang mau malas mikir. Jawabannya Allah halus. Nah, berpikir itu penting. Nah, nanti antum terlatih cerdas. Nah, ketika antum terlatih cerdas, antum akan bisa mengambil keputusan-keputusan yang kondisinya emergensi. Ya, iya. Makanya, nih contoh di kalangan TNI, ya, Kopassus itu orang yang juga dididik untuk cerdas, loh. Ya, dididik untuk cerdas. Ana pernah lihat pernyataan komandan, siapa namanya, Panglima TNI itu, yang pensiun kemarin itu 2019 itu, Gatot. Nah, Gatot dia bilang seorang TNI, seorang Kopassus itu harus cerdas dalam mengambil suatu keputusan yang sifatnya emergensi. Ada insiden, mau tak mau harus ambil keputusan seperti itu. Mau tak mau harus ambil keputusan. Jadi tepat dalam mengambil keputusan tadi.
ini harus dilumpuhkan atau tidak, bagaimana ini. Itu harus cepat. Nah, antum juga harus perlu melatih seperti itu. Jangan tell me. Difahami? Nah, belajar bahasa Arab itu harus ilmu seperti itu. Ya, enggak Dokter Vicky? Harus. Ngapa? Antum tuh nak baca. Kalau antum tell me, enggak bisa baca. Bukan baca Al-Quran. Kalau baca Al-Quran itu sudah ada harokat. Ini enggak ada ketika harokat, yuk. Jadi antum cak mana? Antum harus terbiasa. Contoh misalkan yang tadi ana baca di awal paragraf pertama, amma qatratul anfi fa amruha wadihun indan nasi fa innaha tasilu ilal haqqi wa tubla'u. Karena antum harus bisa menggerakkan otaknya antum dengan cepat. Fa idza wasalat ilal halqi nazalat ila jawfihi. Kok bisa Ustaz? Itu tidak kati harokat karena udah biasa dilatih. Ya benar. Orang udah terbiasa terlatih, itu medis juga sama. Tenaga-tenaga medis itu orang yang sudah dilatih cepat ngambil keputusan. Kemudian wa ma'nahu annal mubalaghata fil istinsyaqi tusilul ma'a ila jawfihi. Nah, lihat tadi ana bacanya tadi nak baca tusolul. Nah, enggak tepat itu. Emergensinya enggak cak itu, tapi tusilul ma'a. Difahami? Kenapa? Lihat sebelumnya mubalaghah. Maknanya mubalaghah ketika istinsyak tusilul ma'ah, bisa mengantarkan air. Itu lebih tepat terjemahannya. Kalau tusolul ma'ah kurang tepat. Ya, tidak ada pula fi'il dibaca seperti itu. Ila jawfi, karena mubalaghah itu bisa mengantarkan air ila jawfi. Fa amaron nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bitarkihi. Lalu Nabi SAW memerintahkan untuk meninggalkannya. Wa ma'adzalika, bersamaan hal tersebut, lau sana'a dzalika insanun, kalau ada seseorang yang melakukan hal tersebut jahilan dalam keadaan jahil. Ngapo dibaca jahil? Langsung connect jahilan sebagai hal. Apa cirinya? Isim sifat. Ya enggak? Isim fa'il dia, sifat. Hal itu apa syaratnya? Wandi, nakirah, terus sifatnya berupa sifat dia. Isim fa'il, maf'ulun bihi, sifat musyabbahah itu enggak mungkin dia masdar. Ya benar? Nah, itu harus connect antum cepat. Jahilan bil hukmi, fahuwa ma'dzurun bi jahlihi. Dan dia diberi uzur. Maksudnya apa? Kalau seseorang kumur-kumur atau istinsyak, dia tidak tahu tentang hukumnya, maka dia diberi uzur. Fa'idha alima wajaba ali ijtinabu dzalik. Kalau dia sudah tahu tidak boleh mubalaghah dalam istinsyak, maka wajib untuk dia hindari. Fa'idha sana'u ba'dal ilmi, kalau dilakukan oleh dia ba'dal ilmi wa huwa ya'lam annaha tasilu ila halqihi wa jawfihi fawasalat fa innahu yuftiru. Jadi gini kesimpulannya, kata Syekh Muhammad bin Hizam, mubalaghah pada saat istinsyak ini kan bisa menyebabkan air tadi masuk ke dalam hidung, kemudian masuk ke kerongkongan, kemudian bisa masuk ke badan. Nabi SAW melarang untuk mubalaghah pada saat istinsyak. Nah, kalau ada yang melakukan, kan wong awam tuh kan nggak tahu dia. Kalau dilarang oleh Rasul, karena jarang pengajian. Kalau ada yang melakukan, karena dia belum tahu hadis ini, ternyata masuk ke hidung, uzur apa enggak? Uzur. Bagi yang sudah tahu hadis ini, di bulan Ramadan tidak boleh istinsyak bagi orang yang sedang berpuasa dengan cara mubalaghah. Maka wajib meninggalkan mubalaghah dalam istinsyak. Sehingga yang dilarang oleh Rasul apa? Mubalaghah pada saat istinsyak, bukan dilarang istinsyak sama sekali. Jelas? Nah, kalau dilakukan oleh seseorang setelah dia tahu ilmunya dan dia tahu
air tadi bisa sampai ke kerongkongan, bisa masuk ke badan. Lalu air tersebut nyampai tetesan tadi, fa innahu yuftir. Maka batal puasanya. Antum sudah tahu Rio, tidak boleh istinsyak itu mubalaghah di bulan Ramadan sedang puasa? Tahu? Ya? Antum lakukan. Sudah tahu, antum lakukan. Dan air tadi antum bisa yakin bisa masuk ke kerongkongan, batal puasa antum. Difahami? Jelas? Jelas sisi pendalilannya Rio. Ya. Wa amma qatratul aini wal udhuni. Adapun tetesan mata dan telinga. Wa kadzalikal kuhlu. Demikian juga kuhl. Kuhl itu celak. Ya. Al-kuhl, celak. Tahu antum celak? Apa? Nah, itu tadi. Tetesan ain itu mata, udhun telinga, celak. Fausuluha ilal halki nadirun. Sampai ke kerongkongan itu jarang. Wa ba'dun nas qad tasilu ila halqihi. Sebagian orang memang iya tetesan tersebut bisa sampai ke kerongkongan. Wa yash'uru bi ta'miha fi halqihi, dan dia merasakan ada rasa-rasa di kerongkongan. Itu kan tetesan telinga kan? Wa ba'dhum la tasil. Sebagian orang ada yang enggak merasakan. Faman wasalatil qatratu awil kuhlu ila halqihi wajaba alail ijtinab. Siapa yang dia tadi bisa meyakini tetesan mata atau tetesan telinga atau celak tadi bisa nyambung ke kerongkongan, maka wajib dihindari. Man kana ya'rif min nafsihi annal qatarat tasilu ila halqihi fayajtanibu fi hali saumihi wa yastakhdim al qatarat fil lail. Siapa yang mengetahui dari dirinya bahwasanya tetesan-tetesan tadi bisa sampai ke kerongkongan, maka dia jauhi pada saat puasa. Namun dia gunakan yastakhdimnya kapan? Tetesan-tetesan tadi fil lail, ketika malam hari saja. Jelas? Wa ammal ladzi ma tasil, adapun yang tidak sampai, fala nastati' an nahkum alaihi bil butlan, maka tidak bisa kita hukumi batal. Difahami? Jadi ini rincian sebenarnya Syekh Muhammad bin Hizam. Maknanya apa? Siapa yang yakin tetesan itu ketika diteteskan di mata masuknya ke kerongkongan, atau tetesan ke hidung masuknya ke kerongkongan, atau celak masuknya ke kerongkongan, maka jangan gunakan di siang hari, tapi gunakan di malam hari. Difahami? Adapun yang tidak sampai ke kerongkongan, maka tidak bisa kita katakan batal. Kenapa? Li'annahu amrun yahtalifu fihin nas. Karena orang-orang pun berbeda-beda. Wa li'annahu syai'un yasirul qatarat yasirah. Dikarenakan itu adalah syai'un yasir, sesuatu yang sedikit. Al-qataratu yasiratun, tetesannya yasirah. Wa qad tabaqa fil udhun wa la tadhhab ila al-halqi. Terkadang masih nyimpen di telinga dan tidak masuk ke kerongkongan. Au qad tabaqa fil ain wa la tanzil ila al-halqi. Kadang masih nempel di mata, tidak turun ke kerongkongan. Wal majra alladhi bainal udhun wal halqi akbar minal majra alladhi bainal ain wal halqi. Majra alladhi bainal ain wal halqi qanatun saghiratun jiddan. Ya. Al-majra, tahu untuk majra? Saluran. Ya, tempat jalan. Nah, saluran, tempat jalan antara telinga dan kerongkongan itu lebih besar dibandingkan saluran yang ada antara telinga dan kerongkongan, ya, antara mata dan kerongkongan. Maksudnya gini ya, Syekh itu nyebut gini, lobang telinga, saluran antara lobang telinga dengan kerongkongan ini itu lebih besar dibandingkan saluran yang ada di mata dengan kerongkongan. Kalau mata itu ada saluran apa, tapi melalui celah-celah.
saraf mungkin gitu kan. Kalau telinga kan memang ada lubang. Nah. Wal majro, al majro, saluran yang ada antara mata dan kerongkongan itu salurannya kecil sekali, paling pori-pori ya salurannya tadi. Jelas? Nyambung? Wallahu alam. Dulu yang kami dengar dari Syekh Abdurrahman Al-Adani, beliau mengatakan tetes telinga tidak masuk, tidak membatalkan, karena kemungkinan kecil dia bisa masuk ke dalam. Untuk tetesan hidung sangat memungkinkan, sangat memungkinkan. Ya, untuk tetesan hidung sangat memungkinkan. Wallahu ta'ala shawab. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Insyaallah